kita hendaknya bersikap bijak yang tidak diperbolehkan ketika melampaui batas, yakni ketika dia zikirnya dengan katakanlah teriak-teriak sampai dimarahi Nabi, atau suaranya begitu pelan sampai diri sendiri tidak mendengar. Itu yang hendaknya kita jauhi. Tapi kalau kita masuk masjid dengan suara keras, oh ini ada ulama yang membolehkan, Imam Asy-Syafi'i, Imam As-Suyuti, Imam An-Nawawi. Ketika kita masuk pada masjid yang dengan suara lirih, itu juga ada ulama yang membenarkan. Yang penting zikirnya, bukan perdebatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat zuhur, sejenak marilah kita bersama-sama mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i selama kurang lebih 7 menit ke depan. Marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita masih pada ayat 110 di dalam surat Al-Isra. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul id'ullaha awid'ur rahman ayyaman tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Yang artinya, katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholat, dan jangan pula kamu merendahkannya. Dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Di dalam kitab Al-Um, Imam Asy-Syafi'i beliau menyampaikan, berdoa seusai sholat hukumnya mubah bagi imam dan makmum. Imam yang membaca zikir seperti yang telah aku sebutkan, baik dengan suara keras atau lirih atau zikir lainnya, hukumnya baik atau hasan. Aku sangat menganjurkan kepada imam dan makmum untuk berzikir kepada Allah setiap selesai sholat. Mereka hendaknya melirihkan suara saat zikir, kecuali jika bertindak sebagai imam sholat yang berkewajiban mengajarkan makmumnya, maka dia harus mengeraskan suaranya. Ayat ini merupakan ayat yang diturunkan Allah kalau dari asbabun nuzul separuh yang kedua, yakni wala tajhar bis-sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Pada saat Rasulullah berada di Mekah, Nabi itu beliau hidup pada masyarakat jahiliyah. Mayoritas dari mereka itu menolak Nabi Muhammad. Ketika mereka mendengar Al-Quran, maka mereka
senantiasa mencaci Al-Quran, mencaci yang menurunkan Al-Quran dan yang menerima Al-Quran. Tapi Nabi Muhammad itu beliau memiliki umatnya ingin mendengarkan Al-Quran. Oleh sebab itu Rasulullah ketika sholat, beliau itu seringkali mengeraskan bacaannya. Tapi ketika dikeraskan, orang kafir mencaci. Tapi kalau tidak dikeraskan, makmum tidak mendengar, karena dulu tidak ada speaker seperti sekarang. Akhirnya Allah menurunkan ayat ini, kamu jangan mengeraskan bacaan Qur'anmu di dalam sholat, tapi juga jangan melirihkannya. Carilah jalan yang tengah-tengah. Jangan terlalu keras, tapi juga jangan terlalu lirih. Ini juga menjadi dasar kalau dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i menjadi sebuah dasar ketika kita menjadi imam dan di belakang kita ada makmum, hendaknya kita memang mengajarkan apa yang kita zikirkan kepada makmum. Caranya dengan mengeraskan zikir. Cuma tidak dengan keras-keras teriak-teriak sampai melebihi batas, tidak. Makanya kalau di dalam pandangan Imam As-Suyuti, contohnya di dalam kitab beliau, bahwasanya mengeraskan zikir itu hukumnya sunnah. Tetapi bagi orang-orang yang katakanlah dia kalau saya itu mengeraskan nanti malah jadi riak, nanti mengganggu orang lain, nanti bisa menyebabkan hal yang jelek, baru pada dia hukumnya hendaknya dilirihkan. Tapi untuk ketika kita sholat berjamaah kemudian itu ada imam, hendaknya imam mengeraskan zikirnya. Sebagaimana yang disampaikan Imam Asy-Syafi'i dalam rangka mengajarkan zikir kepada umat. Lalu posisi zikir mengeraskan suara itu sebetulnya bagaimana? Akhir-akhir ini menjadi sebuah topik yang sering diperdebatkan. Ada beberapa ayat, ada beberapa hadis yang itu memang harus difahami secara pelan-pelan, secara mendalam. Contohnya di dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Allah dengan cara tadarru', merendahkan diri serendah-rendahnya, dan khufyah, dengan suara yang lirih. Dalam ayat yang lain, wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ada ayat wadunal jahri minal qaul. Kalau zikir hendaknya tidak dengan suara keras. Dulu Nabi dengan para sahabat itu melakukan perjalanan perang. Kemudian mereka melewati lembah. Pada saat melewati lembah ini para sahabat mereka zikir kepada Allah dengan suara keras, dengan teriak-teriak. Maka Nabi Muhammad beliau menyampaikan hadis, ayyuhan nas irbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Hei manusia, wahai para sahabat, kalian jangan keras-keras kalau zikir, karena kalian itu zikir tidak pada zat yang tuli, tidak pada zat yang gaib, tapi sangat dekat dengan kalian. Ada sekian banyak ayat, ada sekian banyak hadis yang menunjukkan hendaknya zikir tidak dengan suara keras. Tapi juga ada hadis di dalam Sahih Bukhari itu, Imam Ibnu Abbas beliau menyampaikan, anna raf as-sauti bidzikri hina yang syarifu an-nasu
minal maktubati kana ala ahdin nabi. Mengeraskan suara dalam zikir setelah sholat itu sudah ada sejak masa Nabi. Ibnu Abbas beliau dalam hadis Sahih Bukhari menyampaikan itu. Maka disinilah para ulama terjadi perbedaan. Ada yang setuju zikir dengan suara pelan. Di masjid di Batam sini ada setelah sholat zikirnya dengan pelan. Ada yang dengan suara keras, subhanallah ataupun astaghfirullah dan seterusnya. Tetapi yang tidak diperbolehkan adalah ketika melampaui batas. Ketika suaranya keras hingga katakanlah dia memaksakan diri, atau sangat pelan hingga dia sendiri tidak mendengar zikirnya. Maka dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i itu beliau untuk keras ya baik, untuk pelan ya baik. Cuma bagi imam hendaknya mengeraskan suara untuk mengajarkan kepada makmum. Ini pandangan daripada Imam Asy-Syafi'i. Dan ini kalau kita kaji lebih dalam ada sekian banyak pendapat. Bagaimana tanggapan ulama yang mengatakan zikir dengan suara keras itu sunnah? Bagaimana ulama yang mengatakan tidak disunnahkan untuk keras? Tapi kita hendaknya bersikap bijak yang tidak diperbolehkan ketika melampaui batas. Yakni ketika dia zikirnya dengan katakanlah teriak-teriak sampai dimarahi Nabi, atau suaranya begitu pelan sampai diri sendiri tidak mendengar. Itu yang hendaknya kita jauhi. Tapi kalau kita masuk masjid dengan suara keras, oh ini ada ulama yang membolehkan, Imam Asy-Syafi'i, Imam As-Suyuti, Imam An-Nawawi. Ketika kita masuk pada masjid yang dengan suara lirih, itu juga ada ulama yang membenarkan. Yang penting zikirnya, bukan perdebatannya. Nah ini semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita bersama. Mari kita tutup dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya hidayah, ma'unah, inayah, dan semoga kita semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.